Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pre-memory. Setelah selesai kita berdoa, seperti biasa, sebelum pelajaran kita membiasakan untuk membaca surat pendek pilihan. Nah, untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini, surat yang dibaca yaitu surat Al-Ma'un. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Ma'un. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya sebagai wujud nasionalisme kita selaku warga negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Bagimu Negeri. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Amin. Hadir? Hadir. Amin, hadir ya. Kemudian Ruwandi. Hadir Pak. Ruwandi hadir. Ridwan. Ridwan hadir? Alhamdulillah. Hadir Pak. Berarti hari ini semua hadir ya. Tidak ada yang izin ataupun apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semua hadir. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Ada 5, betul. Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat. Kemudian yang kedua? Salat. Salat. Yang ketiga? Zakat. Zakat, betul. Yang keempat? Puasa. Puasa, betul. Yang kelima? Haji. Ya. Nah, itu rukun Islam yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang zakat. Anak-anakku sekalian, biasanya kalau bulan Ramadan kita semua suka memberikan uang atau beras baik ke sekolah ataupun di masjid. Anak-anak suka ngasih tidak? Masih Pak. Nah, ngasih ya. Jumlahnya tahu tidak itu berapa kilo kalau mau makan pakai beras? 2,5 kilo Pak. Nah, betul, 2,5 kilo. Atau 3,5 liter. Iya, betul. Tapi beda-beda ya. Kadang-kadang kalau mau makan di daerah lain ada yang 2,8 kilo, ada yang 2,7. Tapi secara garis besarnya sepakat sama itu 2,5 kilo. Nah, yang suka dikeluarkan oleh kita, oleh anak-anakku sekalian pada bulan Ramadan itu, nah itu termasuk salah satu dari zakat. Ya. Nah, ini pembelajaran pada hari ini. Bab 4 yaitu hidup lapang dengan berbagi. Nanti materinya tentang zakat. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti anak-anakku sekalian yang pertama mampu menjelaskan pengertian zakat serta pembagiannya dengan tepat sesuai materi yang diajarkan dengan benar. Itu yang pertama ya. Jadi nanti setelah belajar hari ini, anak-anakku sekalian nanti bisa mengetahui tentang pengertian zakat serta pembagiannya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anakku nanti semua bisa atau mampu menguraikan dasar hukum zakat dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu
mampu menelaah ketentuan dalam pelaksanaan zakat dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu melalui praktik tentang zakat, anak-anak nanti mampu menelaah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Sebelumnya anak-anakku sekalian udah mengenal dengan yang namanya zakat? Sudah Pak. Sudah, ada yang tahu apa arti itu zakat? Zakat itu wajib. Iya. Wajib, betul. Ada lagi yang lain? Zakat itu berkembang. Berkembang, iya, pintar. Itu ya, jadi alhamdulillah ternyata anak-anakku sudah mengetahui sedikit tentang zakat. Nah betul tadi yang sudah disampaikan oleh Ruwandi, zakat itu menurut bahasa artinya berkembang, tumbuh, suci atau membersihkan. Nah sedangkan menurut istilah, zakat itu berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nah hukum melaksanakan zakat ini adalah fardu ain atau wajib. Ya. Nah itu pengertian zakat. Kita ulang ya. Jadi menurut bahasa apa arti zakat? Amin. Amin. Apa arti zakat menurut bahasa? Tadi sudah ya, suci, berkembang atau membersihkan ya. Tuandi, kita ulang ya biar tidak lupa. Apa arti zakat menurut istilah? Mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Iya, pintar. Kemudian Ridwan, apa hukum melaksanakan zakat? Ridwan. Ridwan, apa hukum melaksanakan zakat? Fardu ain ya. Nah itu. Nah kemudian sekarang macam-macam zakat. Udah ada yang tahu zakat itu dibagi berapa? Belum Pak. Oh belum. Nah Bapak sampaikan pada saat ini zakat itu dibagi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Nah kalau zakat fitrah itu biasa ya kita laksanakan pada bulan Ramadan menggunakan uang atau beras. Jumlahnya tadi ya sudah disampaikan, ada yang 2,5 kg, ada yang 2,8 kilo, tergantung itu ketentuan di daerahnya masing-masing. Itu zakat fitrah. Ini semua orang harus mengeluarkan zakat fitrah, termasuk yang lahir sebelum datangnya hari Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Nah, yang kedua ada lagi nih zakat mal. Oleh zakat mal itu disebutnya zakat harta. Nanti ada beberapa harta yang wajib dizakati oleh kita semua ya. Ini zakat fitrah. Tadi sudah disampaikan ya. Ketentuannya dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh zakat fitrah. Nah, ini zakat mal. Oleh zakat mal itu adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta dengan ukuran yang sudah mencapai nisab dan juga haul. Ini zakat mal ya. Mudah-mudahan diingat nanti penjelasannya. Nah, ini ada beberapa jenis harta yang dikeluarkan atau yang termasuk pada zakat mal. Yang pertama, apa yang pertama ini, Ruwandi? Perniagaan. Nah, jelas ya, berarti yang pertama hasil perniagaan. Kemudian yang kedua, nah ini Pertanian. apa? Hasil pertanian. Ya, hasil pertanian ini wajib dizakati. Kayak di Indramayu nih lagi musim panen, nah nanti ada ketentuannya ya. Kemudian yang ketiga ini pertambangan ya. Kemudian yang keempat hasil ternak. Kemudian yang kelima itu harta temuan. Dan yang keenam itu adalah emas dan perak. Ini jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nanti ketentuannya ada pada Tambahan nggak zakat? Oh iya, satu lagi betul, zakat besi. Itu termasuk pada zakat mal. Ya, anak-anak sekalian,
Nah, di dalam itu ada dua istilah yang kita kenal. Yang pertama muzaki dan yang kedua adalah mustahik. Nah, yang pertama itu muzaki. Muzaki itu adalah orang yang zakat. Kemudian yang kedua adalah mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima. Nah, yang termasuk penerima zakat itu diantaranya ada 8. Ada fakir, ada miskin, ada hamba sahaya, ada sabilillah, ada amil, ada mu'alaf, ada gorim, ada ibnu sabil. Nah, nanti tugas anak-anak sekalian nanti dibagi 3 kelompok nih anak-anak ini ya. Nanti dibagi 3 kelompok. Satu kelompoknya itu nanti membuat sebuah poster tentang mustahik zakat ini. Di gambar boleh, atau umpamakan hanya tulisannya saja pakai bagan boleh. Kalau Bapak ini hanya mencantumkan nama-namanya saja, nanti kalian cari di buku penjelasan tentang ini. Fakir itu apa, miskin itu apa, hamba sahaya apa, dan selanjutnya sampai ibnu sabil. Jadi nanti kalian dibentuk menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya ini nanti membuat mustahik zakat, ya. Digambar dulu boleh, pakai bagan langsung boleh, yang 8 golongan ini. Nanti kalau sudah selesai, nanti kalian presentasi ke depan, ya. Jadi nanti ada ketuanya, ada sekretarisnya, termasuk ada anggota yang lain. Jadi nanti setelah selesai, kalian presentasi di depan menjelaskan tentang para penerima zakat ini. Ya, nanti dijelaskan secara berkelompok. Dan nanti kelompok yang lain memperhatikan tentang penjelasan dari kelompok yang presentasi. Ya. Nah, silakan anak-anakku sekalian, sekarang dibentuk 3 kelompok. Selanjutnya silakan untuk mengerjakan tugas yang Bapak sampaikan. Selesai. Ya, selesai. Silakan anak-anak sekalian melakukan presentasi. Yang pertama adalah kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 memperhatikan, ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kita panggil yang pertama kelompok 1, silakan ke depan. Ya, selesai kelompok 1. Dan seterusnya sampai kelompok 3. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kalian menyampaikan tentang mustahik zakat, perlu juga kalian ketahui dalil tentang zakat ini. Nah, dalil ini menyebutkan zakat itu adalah ini ya. Semuanya ya. Alhamdulillah kalau sudah bisa baca. Yuk kita bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah, itu dalil tentang kewajiban zakat. Ya. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan atau paham? Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita anggap semuanya sudah paham, ya. Nah, selanjutnya silakan kalian, anak-anakku sekalian, untuk meresume apa yang telah tadi Bapak sampaikan atau yang telah tadi Bapak jelaskan pada sebelumnya, dari mulai pengertian zakat, kemudian hukum zakat, pembagian zakat, kemudian muzaki dan mustahik, termasuk dalil yang mewajibkan tentang zakat. Nah, silakan ya, kalian meresumenya masing-masing. Bapak beri waktu untuk mengerjakannya kurang lebih 5 menit lah untuk meresume materi tadi. Silakan. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, setelah selesai meresume, ada beberapa pertanyaan
yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Pertanyaannya yaitu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya 5 soal. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah materi pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya Bapak mau nanya nih pada anak-anak. Apa yang kalian dari pembelajaran ini? Wandi, kira-kira apa yang disukai pada pembelajaran ini? Karena banyak gambarnya, Pak. Oh, ya gambarnya. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya gambar itu bisa memotivasi untuk lebih giat lagi untuk belajar ya. Kemudian Ridwan, adakah materi pelajaran ini yang dianggap susah? Nggak ada. Udah paham ya semua. Alhamdulillah Ridwan udah paham. Kemudian Amin. Materi apa yang paling disukai pada materi zakat ini? Tentang pengertiannya kah, atau tentang macam-macam zakatnya, atau tentang dalilnya? Kira-kira apa yang Amin paling sukai materinya? Macam-macam zakatnya. Oh, macam-macam zakatnya. Ya. Nah, itu ya anak-anak sekalian materi tentang zakat pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya dibahas tentang infak, tentang sedekah, dan juga tentang hadiah. Pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kemudian mari kita sama-sama berdoa, yaitu menggunakan doa kafaratul majelis. Yuk kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Pak Amir cukup lengkap ya tasnya sampai ujung itu hampir ada semua itu ya. Iya. Bagus. Kemudian